jadi 92.000 saja. Ya, langsung aja di Salve. Komen-komen kalau semuanya sudah balance antara vokal sama musik ya. Masih batuk ini. Minum dulu. Salve semuanya, teman-teman Komsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Ya, minum air dulu memang. Ini sambil bawa air. Semoga kalian semuanya diberkati dengan kesehatan senantiasa ya. Karena seluruh Indonesia pada saat ini memang musim hujan. Benar tidak? Bagaimana di tempat kalian? Kalau di sini di Kalimantan Barat, setiap hari hujan sudah. Ya ini HP Mimin ini lucunya enggak bisa ngecas. Jadi ya sehabis baterainya aja deh. Kita ending sehabis baterainya. Biasanya bisa ngecas dia, nggak tahu nih kenapa. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman. Salam kenal juga. Bagaimana? Apakah suaranya balance antara musik sama suara Mimin? Balance, puji Tuhan. Baik, kita langsung mulai saja ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa mohon berkat Tuhan untuk live kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putra tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bersama kami pada malam hari ini. Para malaikat dan orang kudus Allah, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Min, malam ini kita bicara tentang apa? Ini malam Jumat atau Kamis malam. Kita berbicara tentang demonologi, yaitu ilmu tentang demon, yang tentunya dilihat dalam perspektif Gereja Katolik, juga didasarkan pada pengalaman atau praktek doa daripada si penulis buku yang akan kita bahas ini, Stephen J. Rossetti, seorang monsinyur dan juga seorang uskup ya, dan juga seorang eksorsis. Nah, ternyata dia juga seorang psikolog juga. Kita ketahui kemudian ketika kita baca dia punya tulisan kemarin ya. Nah, ini semakin baik dia punya ilmu, semakin kompleks, sehingga lebih representatif dalam membahas dunia ini berkaitan dengan penyembuhan terhadap tubuh, jiwa, dan roh manusia yang menjadi korban daripada intervensi kuasa kegelapan. Min, ini Romo atau Bapak? Ini Mas-mas. Panggil admin saja ya. Kita Komsa KKS ini sekumpulan orang awam yang dibiarkan berdiri di depan sebagai ujung tombak, sementara dibimbing oleh beberapa imam dan juga beberapa biaran-biarawati. Begitu. Oke, nah sekarang kita membahas di halaman, kalau di sini halaman berapa dibilangnya? Halaman 102. Amerika membutuhkan doa pelepasan. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan Indonesia. Apakah Indonesia separah Amerika? Begitu. Nanti kita akan coba melihat kemudiannya setelah kita melihat apa sebenarnya sih yang terjadi di Amerika. Nah, di sini. Kita ulangi sedikit, mungkin ini minggu lalu sempat kita bahas walaupun belum selesai, tapi tidak apa, untuk mereka yang baru datang, baru nongol, boleh. Sehingga tidak ketinggalan begitu ya. Saya suka Amerika, kata Monsinyur Rossetti. Tetapi Amerika needs help, butuh bantuan. Kami biasanya melakukan penilaian terhadap individu yang mungkin mengalami aktivitas demonik atau intervensi kuasa kegelapan ya. Nah, apakah itu kerasukan setan, apakah itu diganggu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika seseorang menilai negara kami secara keseluruhan saat ini, didapati ada tanda-tanda kuat bahwa negara kami ini mengalami demonically oppressed, yaitu sebuah intervensi kuasa kegelapan tipe oppressed, tipe penindasan. Begitu. Oke, yang pertama, first. Aduh, sebentar. Pertama, ada banyak celah untuk iblis. Ada media, ada pintu masuknya maksudnya ya. Nah, di Amerika itu ada penurunan yang signifikan dalam praktek iman. Nah, begitu. Hal ini menyebabkan hilangnya perlindungan yang sangat penting. Kalau dikatakan di sini, grace protection atau perlindungan rahmat. Ya. Selain itu, banyak juga orang yang mempraktekkan witchcraft dan Wicca.
itu ilmu sihir dah. Wicca itu ya sejenis perdukunan, sejenis apa gitu juga deh. Ilmu hitam begitulah ya, praktek sihir begitu. Kemudian mereka juga bermain-main dengan papan wiji ya. Kalian mungkin tahu papan wiji yang sering muncul di film-film horor itu ya, yang ada A, B, C, D-nya yang bisa geser-geser sendiri ketika diundang arwah untuk menjawab pertanyaan. Mereka akan tulisannya nanti atau tanda panahnya akan menunjuk ke A, B, C, atau D dan membentuk sebuah kata atau kalimat ya. Kemudian terlibat dalam praktek okultisme yang membuka pintu bagi iblis. Belum lagi ditemukan ada hampir 1 juta aborsi setiap tahun di Amerika. Dan kami menemukan ini sebagai sebuah pintu iblis yang sangat besar, katanya. Belum lagi termasuk perilaku berdosa lainnya yang mengikat, yang meningkat ya. Seperti pornografi internet. Bahkan salah satu penghasilan terbesar negara itu ya, pornografi itu. Kemudian kecanduan narkoba dan seksual, narkoba juga salah satu penghasilan terbesar negara itu. Pendapatannya melebihi daripada musik. Sehingga kita tidak heran ada seperti kartel-kartel di sana, ada seperti mafia-mafia yang melakukan ini ya, jual beli narkoba dan sebagainya, bahkan juga trafficking, jual beli manusia untuk tujuan seksual atau tujuan lainnya, dan masih banyak lagi. Kita sendiri tahu ya bahwa setan adalah rajanya, raja dusta, dan juga selalu membawa orang kepada dosa. Nah, dosa itu memberikan kejahatan akses yang semakin meningkat ke dalam hidup kita. Iya. Yang kedua. Oke, kita baca dulu. Iya, Indonesia membutuhkan ada yang namanya dukun pengganda uang, kata Dinda. Ya, banyak dukun-dukun yang itu ya, yang bisa menggandakan uang atau menarik uang gaib. Nah, Indonesia nggak kalah canggih ternyata, punya mesin ATM gaib. Ada yang namanya santet, pemanggil arwah, dan lain-lain. Luar biasa Indonesia memang. Penuh sekali dengan segala dalam tanda petik karunia. Menjalankan hal ini butuh tumbal, kata Dinda. Terus punya air ya yang bisa dipakai untuk kebal dan penyembuh luka, begitu ya. Ya, Indonesia kaya sekali dengan hal-hal spiritual sebenarnya. Sebagai bagian dari sebuah negara di daerah timur, Indonesia termasuk kaya dengan yang namanya aneka macam budaya, tradisi, dan bahkan ritual ya. Min, apa ada romo eksorsisme di Indonesia? Ada. Setahu Mimin, yang Mimin pernah bertemu sih ada Romo Anton di Sambas dan Romo Robini di Pontianak dan Surabaya, sering pulang balik. Dan itu yang resmi eksorsis ya, dan masih ada beberapa lagi, Mimin nggak hafal. Sementara banyak juga romo-romo yang tidak resmi eksorsis, tetapi sering pelayanan eksorsisme gitu. Dari Flores, Mimin kenal Romo Om Pilatu. Mimin nggak tahu dia tinggal di mana sekarang, tapi Mimin kenal baik ya. Juga Mimin belum tahu apakah beliau sudah resmi eksorsis atau masih sekedar doa pelepasan biasa begitu. Kalau tahu infonya boleh share-share sama teman-teman. Di bawah ini beberapa romo-romo eksorsis Indonesia atau romo-romo yang sering pelayanan doa pelepasan ya. Boleh juga didata itu, sehingga kalau ada teman-teman yang membutuhkan bisa di-share begitu.
Jangan lupa tap-tap layar, kirim gift, dan share-share untuk teman-temannya semua supaya semuanya juga bisa boleh mendapat berkat dengan pengetahuan demonologi ya. Kenapa ya Min kalau memang santet Indonesia itu kuat, enggak dipakai lawan penjajah, wak wak wak, kata si Ayo canda, wak 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 wak. Nah itu juga pertanyaan umum yang menjadi pertanyaan semua orang. Kenapa enggak dipakai melawan penjajah? Atau mungkin juga udah dipakai tapi nggak mempan. Nah, kita nggak tahu begitu kan. Apakah karena penjajah nggak percaya beginian sehingga nggak masuk? Ataukah karena biasa kan santet atau serangan-serangan gaib itu kan butuh sesuatu. Apakah rambutnya penjajah, apakah bajunya penjajah, apakah sepatunya penjajah, dan orangnya harus spesifik yang dituju. Nggak bisa penjajah pada umumnya, itu nggak bisa. Harus spesifik. Nah mungkin kesulitan mendapatkan itu. Dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin juga penjajah ternyata berdoa. Begitu ya. Min, boleh Min, ntar. Rudal yang dikirim oleh jin untuk istri Will. Ya udah sampai belum tuh, katanya udah dikirim. Dikirim secara gaib ya. Min boleh minta nomor WA-nya nggak? Karena saya kena hal negatif. Di rumah saya sering di atap seperti barang jatuh. Boleh Min nggak pakai WA, pakai Telegram aja. Telegram Mimin di sini. Komsa KKSM online ya. Nah, boleh toel Mimin di situ, nanti boleh chat-chat sama Mimin di situ. Santetnya masih made in lokal sih Min, jadi susah. Iya ya. Itu pertanyaan semua orang, kenapa nggak kirim ilmu gaib aja ke musuh gitu kan? Apakah ke musuh perang, musuh politik, atau bahkan penjajah pada zaman dulu? Nah ternyata di Amerika juga begitu ternyata ya. Itu menjadi hal yang cukup lumrah. Atau mungkin maksud mereka juga mau main-main sekedar seperti hiburan gitu kan, main seperti jelangkung, papan wiji. Nah ternyata diikuti atau ditempeli oleh makhluk yang bersangkutan. Nah yang kedua, ada tanda-tanda di negara Amerika tentang mentalitas setan yang menjangkiti komunitas kami, katanya. Salah satu tanda pertama iblis adalah perselisihan. Nah, tingkat perselisihan di negara ini sangat tinggi. Nah, juga meningkatnya tingkat ketidakbahagiaan, keputusasaan, dan bunuh diri juga merupakan ciri atau tipikal hasil kerja iblis yang khas. Kalau kita melihat statistik juga, tingkat bunuh diri di Amerika telah meningkat selama beberapa tahun. Ini statistik dari CDC ya, hingga 2018 ya. Juga kita sendiri tahu ya, sering sekali kita dengar kabar ada penembakan massal gitu kan di sekolah-sekolah. Jadi dia tersinggung sedikit atau dia sering dibully, pulang ke rumah dia ambil senjata, dia bantai satu sekolah. Beberapa kali kejadian seperti itu ya. Apakah Indonesia nggak beda? Apakah sama? Sebenarnya kalau Indonesia diizinkan memiliki senapang api, bisa jadi mungkin lebih parah. Gitu. Itu karena negara diizinkan, warganya diizinkan memiliki senjata api. Terus ledakan amarah ya, outburst of rage. Ledakan amarah dan kekerasan sering menyertai aktivitas setan.
salah satu tanda dari hal ini di negara kita adanya peningkatan terorisme yang stabil. Nah itu seperti yang sudah disebut tadi ya, penembakan. Terorisme itu kan sebentuk teror juga. Teror jangan melulu diartikan seperti sebuah Islamofobia ya, seakan-akan menunjuk pada agama tertentu. Enggak, teror itu lebih kepada tindakan. Tindakan orang yang meneror orang lain. Nah, kalau ternyata banyak ditemukan para teroris ternyata memiliki paham yang salah tentang agamanya ya, itu oknum saja ya. Terakhir, setan dan ante-antenya menganggap diri mereka sebagai korban. Nah ini dia, playing victim. Dan mentalitas korban semakin meluas di Amerika Serikat. Nah, jadi seakan-akan mereka adalah korban ya. Korban penindasan, korban penjajahan. Makanya kami menjadi seperti ini. Kami ditindas, makanya kami berontak dan balas membunuh gitu. However, bagaimanapun sebenarnya anggaplah seandainya kalau kita melihat peristiwa Israel sama Palestina ya. Oke, anggaplah sebenarnya misalnya Israel dianggap menjajah Palestina. Tetapi tindakan daripada si Hamas yang ngerudal, ngebom, itu juga nggak bisa dibenarkan. Ya. Tujuan baik tidak membenarkan sarana yang buruk. Itu teologi moral Katolik. Jadi memang lebih disetujui cara-cara daripada PLO itu sendiri yang terus-menerus mengupayakan negosiasi dan damai. Bukan dengan cara kekerasan. Begitu. Nah kemudian setelah itu bermental korban. Kami korban penjajahan katanya. Padahal mereka yang mulai. Kayak gitu loh. Kalau kita baca di media massa terutama Indonesia ya. Kita melihat banyak sekali orang seakan-akan si teroris ini menjadi pejuang. Dianggapnya penjuang, pembela agama, pembela kebenaran. Sebagai korban. Ini mentalitas korban seperti ini. Ya. Di framing seperti itu oleh apalagi media Indonesia kan. Sikap kita bagaimana? Kita tidak pernah membela perang. Kita tidak pernah membela negara manapun. Kita tidak membela kepada bendera atau golongan, tidak. Kita membela perdamaian. Kita juga mengutuk baik ke Hamas maupun Israel yang melakukan cara perang. Jangan lupa juga pemikat min supaya orang yang kita suka jatuh hati dan menginginkan kita. Iya. Mungkin juga zaman dulu karena kurang atau sulitnya diperoleh foto-foto ya, sehingga dukun-dukun satir nggak jalan, nggak bisa nyantet tokoh tertentu yang dituju karena nggak ada fotonya. Bisa jadi. Iya. Ya ini adalah tren yang mengganggu yang menunjukkan meningkatnya pengaruh setan dan ante-antenya di negara Amerika. Tentu saja setan tidak memiliki keputusan akhir. Tuhanlah yang pegang kendali dan rencananya tidak akan pernah gagal. Namun demikian, saya yakin, I believe, negara kita semakin tertindas secara demonik, walaupun belum sepenuhnya dikuasai, kata Monsinyur Rossetti. Nah sekarang, apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Seperti halnya klien manapun yang mengalami opres, kami mulai dengan menutup pintu bagi iblis. Bagaimana caranya menutup pintu? Seperti itu. Buang semua media-medianya. Stop berbuat dosa. Berhenti mempraktekkan okultisme. Dan mulai mempraktekkan iman. Gitu. Bearing
any nationwide conversion or extraordinary divine intervention or both, this is unlikely. Jadi ini dikatakan kecuali konversi nasional atau pertobatan secara nasional atau luar biasa atau adanya luar biasa intervensi ilahi yang luar biasa, keduanya ini sebenarnya nggak bisa terlaksana, nggak mungkin katanya. Harus ada, intinya begini, dia mau mengatakan untuk berhenti berbuat dosa seperti yang telah disebutkan di atas tadi dan berhenti mempraktekkan okultis dan mulai mempraktekkan iman, itu hanya bisa terjadi secara rahmat Tuhan turun atas bangsa, begitu, sehingga terjadi pertobatan. Tanpa itu nggak mungkin. Karena kalau dilihat-lihat katanya, in fact, pada kenyataannya, semua kecenderungan tampaknya mengarah kepada jalan yang salah. Ya. Katanya sih pakai rambut, pakai celana dalam, dan pakai barang-barangnya. Iya, kalau santet membutuhkan hal seperti ini untuk agar nggak salah sasaran begitu. Oke, dikatakan di sini, but all is not lost. Tetapi semuanya tidak bakalan terhilang, begitulah. Atau tidak akan menjadi binasa. Jangan terlalu khawatir. Itu selalu terjadi karena perahu kecil Petrus, ini dia beralegori tentang gereja ya, dengan sekelompok kecil umat beriman berada di geladak, dapat membalikkan penghakiman ilahi dan dalam tanda petik coax atau membujuk Allah yang Maha Kuasa untuk mencurahkan rahmat yang luar biasa kepada orang-orang. Jadi digambarkan bahwa umat Allah itu berada di dalam kapal. Nah, yang berada di atas geladak itu Petrus bersama para murid yang memohon rahmat agar kapal ini tidak tenggelam. Kapal ini sudah mulai terombang-ambing nih ceritanya. Di tengah lautan, pencobaan dan segala badai dengan dosa-dosa dan kebiasaan telah kita sebut di atas tadi. Mereka berteriak-teriak atas geladak kapal, mohon rahmat, kerahiman Tuhan. Nah, rahmat penembusan kematian dan kebangkitan Yesus yang tidak terbatas, dan Allah kita yang penuh belas kasihan sangat ingin mencurahkan rahmatnya ini kepada kita. Ya, jangan putus asa, tetaplah berdoa. What must we do? Apa yang harus kita lakukan? Love God and love the people. Cintai Tuhan dan cintai orang-orang sepenuhnya. Nah, ini cinta diletakkan sebagai tindakan yang pertama. Jangan salah menilai siapapun, kiri atau kanan, liberal atau konservatif, republik atau demokrat, hitam atau putih. Nah, ini tentang partai-partai segala ya. Dia menyebut tentang aktivitas politik juga di sana. Yang dikhawatirkan oleh Monsinyur ini bisa juga menjadi pintu masuk bagi iblis untuk perpecahan, begitulah. Berdoa terus-menerus. Jadi tadi telah disebut mencinta, sekarang berdoa, terus mohon bantuan perawan terberkati. Berdoalah agar doa dan pengorbanan kecil kita dapat dipenuhi dengan roh dan ikut serta dalam tindakan penebusan Yesus. Jadi ini berdoa, bertapa, bersilih untuk negara. Intinya seperti itu. Itu seperti pesan Bunda Maria ya. Di Lourdes, yang sangat terkenal itu apa? Yang menjadi lirik dalam sebuah lagu di Ave Maria di Lourdes di gua sunyi terpencil itu. Bertapalah, bertapalah bagi orang berdosa. Itu pesan Bunda Maria loh. Berdoa dan bertapa. Jadi kita menjadi silih. Kita dijadikan silih untuk
meminta rahmat bagi dunia. Ibarat Google Maps-nya setan, ya. Ternyata mereka butuh juga benar-benar seperti ini, ya. Oke. God won't abandon the United States. Tuhan tidak akan meninggalkan Amerika Serikat. Saya percaya itu memiliki peran yang khusus dalam rencana keselamatan ilahi. Jadi itu maksudnya kejadian-kejadian yang seperti itu. Segala pencobaan itu punya peran khusus dalam rencana keselamatan ilahi. Tetapi memang pengaruh iblis akhir-akhir ini sangat jelas. Negara butuh kita dan doa kita saat ini, katanya. Nah, kita juga bisa menerapkan ini untuk Indonesia, ya. Jangan pernah lupa untuk mendoakan bangsa kita. Di satu sisi kita bersyukur, kita hidup dengan aman dan tentram di negara yang majemuk, yang super majemuk seperti ini. Negara yang sebenarnya sangat luar biasa dalam segala-galanya. Dalam kekayaan alam, dalam kekayaan spiritual bahkan, ya. Kekayaan budaya, binekanya luar biasa, tetapi tunggal ika. Dan ini harus terus dijaga. Mimin percaya, salah satu yang menjadi sebab Indonesia bisa tetap aman dan damai beda sama Timur Tengah, ya. Karena berkat Injil juga. Berkat terang Injil yang diwartakan oleh anak-anak Tuhan. Berkat doa-doa kita juga. Sehingga kalau kita melihat dalam ungkapan-ungkapan umum yang dijadikan ungkapan-ungkapan nasional, seperti misalnya kalau kita lihat di komen-komen media sosial, ya, banyak teman-teman kita yang non-Kristen tanpa mereka sadari menggunakan kalimat-kalimat dalam kitab suci. Misalnya indah pada waktunya, apalagi hal seperti ini. Seperti lagu itu, lagu yang tak selai rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Nah, kayak seperti itu juga. Itu kan sebenarnya kata-kata dari kitab suci. Menabur hukum tabur tuai, hal seperti ini. Dan ini pada akhirnya juga menerangi seluruh bangsa. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Timur Tengah yang agamanya semuanya homogen, ya, sehingga mereka tidak mendapat terang dari Injil, sehingga kita tahu banyak konflik yang terjadi, sehingga akhirnya mereka mengalami pengungsian, mengalami penindasan bahkan antar agama sendiri, ya, dan akhirnya larinya ke Eropa misalnya begitu. Mimin percaya karena anak-anak Tuhan mendoakan Indonesia, sehingga Indonesia diberkati secara khusus, dilindungi secara khusus. Ya, begitulah. Tapi judi online nomor 1, Min. Oh iya, benar. Terus netizennya juga paling ganas nomor 1 di dunia, ya. Ya, hukum tabur tuai, you reap what you sow. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya, itu juga diambil dari Amsal. Iya, Min, imam agama tetangga pakai bahas Alkitab yang satu tubuh. Jadi kita anggota-anggotanya harus bantuin. Aduh, masih batuk juga, ini belum sembuh. Mohon doanya juga. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah, ini dia. Ecce crucem domini. Ini bahasa Latin. Artinya, ini baik untuk kalian hafalkan. Ecce, lihatlah. Crucem, salib. Domini, Tuhan. Di akhir sesi pengusiran setan, saya biasanya bertanya kepada
korban, bagaimana hasilnya. Nah, ini membantu untuk mendapatkan berbagai macam informasi penting. Jadi orang-orang ini memberi saya umpan balik yang berharga tentang apa yang tampaknya berhasil dan apa yang paling kuat mempengaruhi roh-roh jahat tertentu yang hadir. Nah, ternyata setan yang berbeda menanggapi pelbagai sakramen dan doa secara berbeda juga begitu. Nah, ini bagus untuk memperkaya kita ya. Ketika mereka sharing, contohnya seperti ini. Setelah sesi baru-baru ini, saya bertanya kepada korban, apa yang terjadi? Si korban yang kerasukan ini menjawab, ketika Anda mengangkat salib, saya merasakan sesuatu meninggalkan saya. Si korban ini mengacu pada saat eksorsis ini mengangkat salib dan dengan doa perintah, memberikan doa perintah dan pada akhirnya setan melarikan diri. Mungkin kalimat yang paling terkenal dan yang merupakan bagian dari ritus eksorsisme sejak awal adalah perintah itu. Ecce crucem Domini fugite partes adversae. Jadi artinya, lihatlah salib Tuhan, terbanglah hai kekuatan musuhnya. Ini kata-kata yang baik untuk kalian hafalkan. Paling tidak kalian menghafalkan beberapa potong bahasa Latin begitu ya. Kan lebih keren gitu kedengarannya. Bukan cuman keren. Ternyata kalimat ini manjur juga untuk mengusir setan sehingga dipakai sebagai kalimat yang wajib dalam ritual eksorsisme. Ecce crucem Domine fugite partes adversae. Saya telah melihat film-film horor Hollywood yang seringkali memparodikan pengusiran setan. Dan mereka mencemooh saat mereka ini maksudnya setan-setan ini ya mencemooh saat salib diangkat dan lalu kata-kata atau doa perintah ini diberikan. Doa perintah yang ini, Ecce crucem Domini. Saya yakinkan Anda, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Ini adalah momen yang kuat ketika pengusir setan sebagai perwakilan dari gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri, yaitu gereja Katolik, dan diberkahi dengan otoritas penuhnya, ya, mengangkat tanda kekalahan setan dan memerintahkan setan untuk pergi. Jadi itu kuat sekali doa perintah ini. Ecce crucem Domini fugite partes adversae. Ini boleh dihafalkan sehingga kamu mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Coba hafalkan, katakan dalam tanda petik mantra ini. Tentu dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan ya. So many people today are ill, advisedly afraid of Satan. Begitu banyak orang saat ini yang secara keliru takut sama setan. Tetapi kalau mereka melihat teror iblis dan ketidakberdayaan iblis yang hina ketika dipaksa untuk memandang salib Yesus, mereka pasti nggak akan ketakutan seperti itu. Tandanya mereka tahu, ya. Sebaliknya, mereka akan menghormati anugerah tak terbatas dari the death and resurrection of Jesus, dari kematian dan kebangkitan Yesus, dan akan bersujud di hadapan Dia yang sungguh-sungguh
Almighty, Maha Kuasa. Nah, ini dia. Pengetahuan ini penting sekali untuk kita semua. Bahwa setan takut dengan salib. Setan tidak takut dengan kayunya. Setan nggak takut sama kitanya. Tapi setan takut dengan iman kita. Ketika kita mengatakan doa-doa pengusiran setan atau doa perintah seperti tadi, doa orang benar besar kuasanya. Oke, kita lanjut. Min, boleh dituliskan nggak tadi? Ini, coba kamu, ini di sini. Naikin dikit deh. Nah, coba di screenshot. Nih. Ecce curcem domine, fugite partes adverse. Nah, Inggrisnya behold the cross of the Lord, take flight you hostile powers. Ini coba di screenshot juga boleh. Tuh. Salve, selamat malam host, selamat malam juga. Salve juga. Sorry, hostnya lagi tidak begitu sehat, batuk-batuk. Sebenarnya bisa saja Mimin pikir, dah rehat sajalah, nggak usah memberi beginian. Tapi Mimin pikir, ini bukan untuk Mimin kok, ini untuk kita semua. Kita kan ingin menggentarkan neraka, merebut lebih banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus ya. Jadi, dengan sekuat tenaga, kita usahakan konsisten. Ya, walaupun nggak ada duitnya. Gak apa-apa. Yang penting berkat untuk kita besar di surga. Amin. Lumajang menyapa. Halo semua, halo juga. Oke deh, nanti Mimin buatin ini deh. Buatin VT-nya ya. Kalimat ini. Supaya lebih mudah untuk di-share. Dan orang-orang bisa juga menggunakan kalimat tersebut ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dalam tanda petik, ada gangguan setan atau gangguan iblis, begitu ya. Ecce crucem domine, fugite partes adverse. Behold the cross of the Lord, take flight you hostile powers. Nah, oke, kita lanjut. Udah Min, makasih sama-sama. Lumajang lupanya apa? Halo semua, halo juga orang Lumajang ini. Nah, kali ini nggak lupa ya si Eliana Harharja. Ingat, biasanya lupa dan cuma nonton YouTube katanya. Jadi teman-teman semua yang ketinggalan sejak awal, nanti Mimin posting di YouTube dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Nanti boleh mampir ke sana dan subscribe ya. Oke, baik. Nah, ini Ecce crucem domine part 2, yang kedua. Jangan lupa tap-tap layar, share, dan kirim gift sebanyak-banyaknya. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa apa yang pertama kali menyapa para peziarah saat memasuki lapangan Santo Petrus di di Roma ya, square, ya lapangan Santo Petrus di kota Vatikan, ada sebuah formula pengusir setan kuno yang tertulis Ecce crux domine fugite partes adverse, atau lihatlah salib Tuhan, terbanglah hai kekuatan musuh. Doa dan perintah yang kuat ini itu tertulis di dasar obelisk Mesir di tengah-tengah alun-alun. Nah, apa itu obelisk, Min? Coba googling obelisk itu apa. Itu seperti monumen, seperti prasasti. Obelisk. Kita waktu SMP pernah itu ditunjukin di pelajaran sejarah ya, obelisk. Kota suci adalah tempat penyaliban Santo Petrus dan kediaman daripada suksesinya atau penerusnya. Gitu dia. Semua yang mendekat ke sana
harus dibersihkan dari kejahatan. Before entering this sacred place, sebelum memasuki tempat suci ini, begitu. Ini kayak tugu panjang di lapangan Vatikan ya, Min, kalau tidak salah. Iya, coba aja nanti diguling, Mimin lupa juga. Tapi keterangannya begini. This obelisk, jadi obelisk ini awalnya dibangun pada tahun 1835 SM BC, before Christ, sebelum Masehi, oleh Firaun, ya, yang bernama Menkares, untuk menghormati dewa matahari. Gereja kemudian meletakkannya di atas tumpuan doa ini dan menempatkan salib perunggu besar dengan relikwi salib sejati di atasnya. Jadi tidak diragukan lagi, monumen pagan ini membutuhkan pembersihan spiritual. Jadi bisa dikatakan sebelum diambil alih oleh gereja ini, dia punya power atau energinya besar sekali dari jahatnya. Bisa jadi sering dilakukan ritual di tempat itu sebelumnya, ya, bukan di tempat, maksudnya di obelisknya sebelumnya, sebelum dibersihkan, sehingga membutuhkan pembersihan seperti ini, pembersihan spiritual. Diberi tulisan ini dan juga ada relikwi salib sejati Kristus di situ, ya. Jadi kuasa Roh Kudus mengurapi tempat itu. So too, jadi lakukan juga untuk semua rumah kita, katanya begitu. Kita pun bisa membersihkan juga rumah kita dengan kata-kata ini, dengan salib juga, ya, dan sebagainya. Harus ada, kalau di sini dikatakan kolam air suci di pintu masuk rumah untuk menyucikan mereka yang memasuki tempat suci keluarga. Ya, kita mungkin nggak perlu kolam seperti itu, ya. Kita mungkin cukup seperti yang di gereja itu, yang ada seperti mangkok kecil itu, yang nempel di dinding. Jadi setiap orang bisa celup air suci untuk membersihkan diri dan bikin tanda salib, ya. Itu juga bisa diaktifkan lagi. Setiap tamu yang datang, kalau dia beragama Katolik, dia bisa ambil air suci itu. Ya udah kayak gereja aja, it's okay, no problem. Atau kalaupun bukan untuk tamu, ya untuk kita, setiap sebelum keluar rumah, kita bisa pakai air itu. Ya. Dengan demikian rumah kita bersih. Nah, harus ada salib yang diberkati di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat strategis katanya, terutama di setiap kamar tidur. Juga holy pictures, gambar suci orang kudus dan Bunda Maria atau orang suci favorit kita, itu sangat membantu. Tentunya gambar-gambar tersebut dan salib tersebut sudah diberkati, ya. Terus dikatakan di sini mengucapkan berkat secara teratur. Tuhan berkati misalnya, ya, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Bahkan juga doa pembebasan dianjurkan. Juga menggunakan sakramentali ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan pembebasan, ya. Sakramentali itu maksudnya yaitu segala sarana-sarana yang disediakan gereja, ya. Itu sakramentali, ya, seperti patung suci, rosario suci, air suci, itu sakramentali, benda-benda yang sudah diberkati, yang mengalirkan rahmat dari sakramen. Dalam tanda petik perpanjangan tangan sakramen, begitulah. Akan lebih sedikit orang yang datang kepada kami untuk minta bantuan pelepasan jika sejak awal mereka telah memanfaatkan begitu banyaknya bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh gereja. Nah, begitu. Rumah kita dilindungi, isi di dalamnya juga dilindungi, berkat-berkat Tuhan mengalir atas rumah tersebut. Namun demikian,
Bahkan dalam keadaan yang paling buruk, Tuhan mengampuni dan dengan murah hati melimpahkan rahmat penyelamatan yang dapat mengusir setan yang paling sulit sekalipun. Begitu. Hmm. Min, di luar topik ya, tahu dari mana kalau kita ini sudah berbuah apa belum? Nah, terus dijawab oleh Eli. Dari orang-orang di sekitar kita, kita juga sendiri bisa merasakan kok dari sifat-sifatnya negatif menjadi semakin positif. Ya, itu benar sekali ya. Dari orang sekitar juga sebenarnya dari diri kita sendiri bisa merasakan buah-buahnya. Nah, ini juga ada kisah yang menarik di sini. The young man with the demon tattoo. Nah, oke, kita masuk kepada kisah yang lain lagi. Ini tentang tato. Tahu ya tato ya? Di sini ada beberapa yang punya tato. Beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang tertekan ya, itu membawa putranya kepada kami untuk didoakan tentunya. Si putra ini mengakui kebiasaan merokok marijuana atau narkoba itu ya. Bukannya itu, dia juga ternyata mempelajari, dikatakan di sini demonologi dalam arti negatif ya. Ya, praktek okultis gitulah. Bukan sekedar pengetahuan seperti kita ini. Kemudian si anak tersebut mengembangkan hubungan dengan beberapa iblis. Termasuk yang secara khusus dia kasih nama sendiri sebagai Astaroth. Dia mengaku memiliki tato Astaroth di dadanya. When I ask, ketika saya bertanya, mengapa dia melakukan itu? Dia menjawab, saya kira itu akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Begitu. Saya mungkin tidak sekesal yang seharusnya tentang penggambaran Tuhan, malaikat, dan setan yang terbalik di industri televisi dan film. Sebagian besar dari kita orang tua berpikir bahwa jelas bahwa Tuhan itu baik dan setan itu jahat. Instinctively, kita secara insting atau secara naluri ya tahu bahwa iblis itu jahat dan keluar untuk menghancurkan kita. Sementara kita juga tahu bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Bahkan jika kita tidak pergi ke gereja atau beribadah sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, sayangnya dikatakan di sini unfortunately generasi muda yang hanya memiliki sedikit pengetahuan ya dan atau tanpa katekese dasar menjadi mangsa empuk bagi mereka yang mempromosikan dunia setan berikut setan-setannya. Hari ini beberapa mendukung dewa dan Wicca kafir. Yang lain lagi percaya bahwa setan disalahpahami dan merupakan sebenarnya setan itu adalah pembela kita. Nah, gitu. Yang lain percaya pada rapalan mantra yang sering ditampilkan di televisi. Bagi mereka itulah hal yang baik. Jadi seakan-akan dibuat sumir hal-hal seperti ini. Suatu hari juga, ini kisahnya Mimin, ada pemuda yang bertanya kepada Mimin. Saya yakin tidak semua setan itu jahat, katanya. Tidak semua iblis itu jahat. Saya yakin pasti setidaknya ada beberapa dari mereka yang ingin bertobat. Bagaimana menurutmu?
Boleh host dibahas tatonya. Oke, nanti kita lihat di sini ya. Min, aku nggak ada tato, adanya tompel. Wah, tompel itu tanda-tanda kenabian loh, kata si Ero. Kan kata Mimin itu tipuan setan, Min. Oke, yang lain bagaimana? Sehingga percaya kalau setan itu baik. Iya. Boleh juga mungkin dia menjurus ke seperti ini pertanyaannya. Apakah setan bisa bertobat? Nah, begitu. Menurut kalian bagaimana? Nah, ini sudah dalam sekali pertanyaannya ini. Tetapi hal-hal yang seperti ini ternyata ada di dalam kepala anak-anak muda. Anak muda yang kritis. Jadi cepat atau lambat kita juga akan menemukan pertanyaan yang sama. Mungkin one day orang bisa bertanya seperti itu kepada kamu. Saking bingungnya dengan film-film, berita-berita di TV tentang setan yang baik gitu kan. Setan yang ingin bertobat. Dan sebagainya dan sebagainya. Kan kata Mimin itu tipuan setan, Min, sehingga percaya kalau setan itu baik, padahal bapak sekali dusta, kata si Dinda. Lanjut, Dinda lagi nggak bisa bertobat karena keputusan malaikat sangat radikal, ya. Jin setan juga beragama, Min. Terus Ero ketawa. Di salah satu animasi juga ngira setan itu tobat, padahal itu cuma akting doang. Ya ini pertanyaan berat ini. Jawabnya susah memang, karena harus ngerti teologi, harus ngerti demonologi, harus ngerti angelologi. Oke, baik. Tambah 50 like lagi, kita spill jawabannya. Min berusaha mengikutin les-les bahasa Inggris online yang sering muncul itu, kan bilangnya gitu, tambah lagi 100 like, akan spill jawabannya. Tambah lagi. Give apa gitu, akan tak kasih tahu jawabannya. Iya, asik sih. Terus dari si I love you God, setan itu tidak ada yang baik dan tidak bertobat. Setan itu hanya menipu manusia. Ya, pertanyaannya kenapa seperti itu? Nah, tidak menambahkan karena malaikat itu makhluk roh murni. Oke, ready? Ready, baik. Kita jawab ya. Ini pertanyaannya, jawabannya mau tidak mau melibatkan teologi. Begini, penciptaan malaikat, sepil dulu sementara kita tahu bahwa setan adalah malaikat yang memberontak dan mereka terbuang dari surga, begitu ya. Begini, penciptaan malaikat berbeda dengan manusia. Mereka adalah roh murni yang ketika diciptakan langsung diberikan karunia yang bernama infused knowledge. Pengetahuan yang langsung diletakkan di kepala mereka. Mereka tidak perlu proses belajar lagi. Mereka langsung tahu siapa Tuhannya, langsung tahu siapa yang mereka sembah, dan mereka pun langsung tahu apa tindakan mereka dan segala konsekuensinya. Itu terpampang di depan mereka secara sangat real dan nyata. Berbeda dengan manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh, segala keputusan kita, segala kepikiran kita itu pakai proses dan pakai belajar. Kita bisa jatuh bangun, kita bisa kadang salah, bisa kadang benar. Karena kita nggak tahu konsekuensinya ke depan seperti apa. Kalau setan sudah tahu, bahkan dia pun sudah tahu kalau dia ngikut Tuhan konsekuensinya apa,
kalau dia berpisah dari Tuhan, konsekuensinya apa? Dia sudah tahu dengan sangat jelas. Gitu loh. Itu perbedaan kita yang masuk ke dalam raga dengan mereka yang pure spirit with infused knowledge. Jadi jangan heran kalau ini terjadi dalam doa-doa pengusiran, bahwa setan tuh bisa tahu semua bahasa. Jadi kalau kita waktu mendoakan misalnya, tiba-tiba dia ngajak bahasa Inggris, ya, atau ngajak bahasa Arab, atau ngajak bahasa suku tertentu, tahu semua mereka. Begitu. Tanpa perlu proses belajar seperti kita. Nah, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, mereka sendiri pun sudah tahu hasilnya akan fatal. Untuk mereka yang pure spirit dengan pengetahuan yang sempurna, keputusan yang sudah diambil tidak bisa berubah. Itu sebuah hukum alam yang diterapkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian moral juga. Kita semua tahu ya, di dalam teologi moral, bahwa kualitas kita akan dinilai berdasarkan, masih ingat, tahu, mau, dan mampu. Semakin kita tahu bahwa itu salah, semakin kita mau melakukannya, dan kita semakin mampu melakukannya, dosa kita besar sekali. Tapi kalau kita tidak tahu, itu ternyata dosa. Kita melakukannya dan kita mampu melakukannya, dosa tetap dosa, salah tetap salah, tapi kualitasnya berkurang. Ya, seperti itu. Contohnya, misalnya, untuk mereka yang telah didoktrin bahwa membunuh orang dengan membela agama itu adalah baik, dosa mereka tidak lebih besar daripada mereka yang menanamkan itu ke dalam otak si pelaku. Ya, apakah pemuka agamanya, apakah pemimpin terornya, begitu kan? Atau misalnya, kalau kamu tidak ada yang ngasih tahu kamu bahwa aborsi itu dosa dan kemudian kamu lakukan, kamu pikir, ini seperti sebuah sains ilmu pengetahuan, bayi usia berapa bulan, berapa minggu itu belum terbentuk, digugurkan nggak kenapa-kenapa. Nah ternyata dalam gereja mengatakan bahwa ketika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, pada saat itu Tuhan mengembuskan napas kehidupan dan harus dijaga. Nah kemudian kita tahunya, nah begitu kan, jadi dosa tetap dosa, salah tetap salah, tapi kualitasnya tidak seperti kalau kita tahu bahwa aborsi itu dosa dan kita lakukan, dosa kita besar sekali. Nah, bisa juga diterapkan kepada malaikat yang memiliki pengetahuan sempurna. Sehingga kesalahan mereka, dosa mereka itu sudah berbentuk radikal, tetap dan tidak berubah. Jadi bisa dikatakan, tidak mungkin ada setan yang baik, tidak mungkin ada setan yang mau bertobat juga. Terus juga kalau kita pandang dari sisi rahmat. Dari sisi rahmat ya, orang hanya bisa tergerak untuk bertobat itu kalau ada rahmat. Nah, sementara kita tahu rahmat itu asalnya dari Roh Kudus. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Bahkan keinginan baik, niat baik itu digerakkan oleh Allah di dalam hati kita. Bagaimana mungkin setan yang menjauh dari Allah, menjauh dari Roh Kudus, bahkan punya niat untuk bertobat? Nah, ini kalau kita lihat dari sisi rahmat, hal seperti ini. Gimana? Ringan apa berat? Hujan kuat, host nggak dengar lagi. Maksudnya gimana nih? Hujan kuat, host nggak dengar lagi. Lagi. Hujan kuat di tempatmu ya katanya. Apa gimana? Jadi keputusan apapun yang telah mereka ambil merupakan tetap radikal dan tidak mungkin bisa berubah karena mereka sudah tahu segala konsekuensinya. Begitu intinya, begitulah ya. Bagaimana suara Mimin masih bisa didengar? Segala-galanya masih balance?
Oke, suruh mimin off katanya. Baik, ya, sampai di mana kita tadi? Tentang tato masih ya. Nah, sayangnya pemuda bertato setan itu ya, lama-kelamaan menjadi semakin gelap, sebal atau menyebalkan dan cemberut itulah. Jadi auranya gelap. Dia tidak berniat untuk berhenti merokok marijuana, malah dia sedang mencari dalam tanda petik gereja zaman baru yang justru mempromosikan hal-hal yang dia sukai. Dia nggak menyadari bahwa mentato rupa setan di tubuh seseorang itu sama saja dengan mencap diri sendiri untuk melayaninya. Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati dalam hal ini. Mungkin kamu tahu juga yang namanya raja. Raja itu jenis tato yang pakai baca-bacaan. Jadi ini bisa jadi media juga ya. Bisa jadi media bagi setan untuk intervensi. Oke, kita lanjut. Kita dapat menonaktifkan tato melalui kuasa Yesus. Namun, pemuda itu membutuhkan kursus teologi yang panjang dan pertobatan dalam hidupnya. Hal mana ternyata dia tolak, dia nggak mau. Oke, satu hal yang harus kita ketahui adalah eksorsisme itu bukanlah sulap, bukanlah sihir. Dan itu nggak akan efektif jika orang tersebut dari dirinya sendiri nggak mau berhenti dari kejahatannya. Misalnya dia dibawa papanya, dia dibawa orang lain, ini doakan anak saya. Itu akan sulit, akan rumit, akan complicated. Karena bukan berasal dari dirinya sendiri. Dikatakan di sini, saya sekarang nggak tahu sekarang pemuda itu ada di mana, kata Monsignor Rossetti ya. Tetapi kecuali anugerah yang kuat dari Tuhan, saya pesimis intinya begitulah terhadap dia. Ya, I'm not optimistic, maksudnya saya pesimis. Walaupun dia tentu mendoakan agar pada akhirnya Tuhan membawa dia ke jalan yang benar, apapun cara Tuhan ya. Oke, penonaktifan tato. Baru-baru ini saya terkejut melihat seorang pemuda, ini pemuda yang lain ya, baru saja mendapatkan tato Dewa Mesir. Jadi, sosok yang tampak seperti setan lengkap dengan tanduk. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak dewa kafir yang sebenarnya adalah setan. Seperti Baal yang dianggap sebagai dewa Kanaan, tetapi sering muncul dalam pengusiran setan sebagai setan tingkat tinggi ya, 1 Korintus 10:20. Jadi, pemuda ini tanpa sadar mencap dirinya sebagai setan neraka. Nah, jadi jangan main-main juga dengan hal-hal seperti ini. Oke, tato sudah umum pada saat ini. Nah, tanpa pengetahuan kami, salah satu pasien kami memiliki tato gambar Santa Perawan Maria di bahunya. Beberapa orang percaya bahwa tato apapun, maksudnya ya, apakah itu tato gambar setan, apakah itu tato gambar Yesus atau Bunda Maria, itu tetaplah dosa. Beberapa orang percaya seperti itu. Mereka akan mengutip Imamat 19:28, jangan mengoyak tubuhmu untuk orang mati, dan jangan menato dirimu sendiri. Akulah Tuhan, akulah Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat di Imamat 19:28. Yang lain percaya bahwa kutipan Alkitab semacam ini perlu diambil dalam konteksnya. Jangan dilepas.
dan hanya mengacu pada tato yang dilakukan dalam konteks ritual pagan, begitulah. Beberapa menafsirkannya sebagai, oh itu cuman kita dilarang untuk memiliki tato-tato yang digunakan dalam ritual pagan. Dan dengan demikian menjadi sebuah konten pagan, begitulah. Nggak mean standar kecantikan di kehidupan saya kulitnya mesti mulus dan bersih. Ya, ada yang menganggap makin tato makin cantik gitu ya. Tato yang tidak permanen mungkin tidak apa-apa kali ya. Tidak permanen. Misalnya tato pengantin gitu kan, kadang kan ditatoin atau dikasih seperti tinta untuk semakin mempertegas bentuk rambutnya, itu sih no problem ya. Sejauh tidak melukai tubuh ya, ini yang dikatakan melukai tubuh. Dan ternyata berbentuk dewa atau makhluk-makhluk sesembahan daripada praktek okultis, hal-hal seperti inilah, karena jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Oke, sini. The Catholic Church has no official possession on tattoos. Gereja Katolik tidak memiliki sebuah posisi yang resmi tentang tato. Dikatakan di sini, menato gambar sesuatu yang jahat atau terkait dengan okultisme bagaimanapun jelas merupakan ide yang buruk dan berpotensi membuka pintu bagi setan. Selain itu, Perjanjian Baru juga berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Dan karena sebagai bait Roh Kudus, haruslah diperlakukan seperti itu. 1 Korintus 6:19. Penegasan apapun tentang kelayakan membuat tato, jadi ini harus membuat kita bertanya, begitulah. Apakah tato ini memberikan kontribusi atau sumbangsi positif untuk menghormati tubuh saya sebagai bait Roh Kudus? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan autokritik untuk kita. Autokritik itu mengkritik diri sendiri. Pada saat kita mau mentatu atau mungkin melakukan tindakan apapun yang sekiranya bisa memutilasi tubuh atau melukai tubuh, ya kita bertanya apakah tindakan ini memberi kontribusi yang positif dalam penghormatan terhadap tubuh saya sendiri yang merupakan bait Roh Kudus atau kenisah Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi seperti pertanyaan ini sajalah yang menjadi ukurannya, karena Gereja Katolik tidak mengeluarkan keputusan secara resmi tentang hal itu. Begitulah. Jika seseorang memiliki tato gambar yang jahat, itu sebaiknya dihapus jika mungkin kan. Maksudnya seperti gambar iblis, gambar setan dan sebagainya ya. Atau minimal ditutupi. Juga kami merekomendasikan doa spiritual untuk dalam tanda petik menonaktifkan tato dan hubungan okultisme yang dilakukan. Nah, lebih disukai di hadapan seorang imam yang mewakili gereja. Nah, jadi bahkan dianjurkan untuk doa pelepasan untuk mereka yang menjadikan tatonya sebagai sarana ritual. Bukan hanya itu, kalau seandainya tatonya juga mungkin tidak pernah digunakan untuk apapun, atau dia tidak bermaksud untuk apapun selain seni, nah tapi gambarnya ternyata seperti sebuah undangan kepada setan untuk menjadikan kita miliknya. Nah, itu juga dianjurkan doa pelepasan. Ritual semacam itu dapat ditemukan di aplikasi Catholic Exorcism, seperti bisa lihat di sini. www.catholicexorcism.org. Ini boleh nih kalau mau berkunjung. Di situ ada yang topik tentang commissioning tattoos. Ya, gitu.
Aku dulu pas kecil makan banyak banget karena ingat kalau tubuhku adalah bait Allah, biar besar dan luas. Sekarang bagaimana, Eli? Masih makan banyak ya? Sebentar ya. Ambil minum lagi sebentar. Oke. Iya, ini sampai baterai habis aja deh, sudah. Ya, semoga ini bisa habis ya. Demons dan suicide atau bunuh diri, iblis dan bunuh diri. Ketika mencoba membedakan apakah seseorang secara langsung dipengaruhi oleh setan, saya biasanya bertanya kepada mereka tentang pemikiran yang ada di dalam benak mereka. Nah, ini baik juga ini. Ditanyain. Apa saja sih yang kamu pikirkan yang menghantui pikiranmu belakangan ini? Nah, ini juga untuk sebuah filter ya. Setan selalu mencoba mengecilkan hati kita. Mereka ingin kita menyerah, pasrah. Mereka ingin menghancurkan citra diri kita dan meruntuhkan kita. Kehadiran setan yang kuat tentu mengarah kepada sebuah pikiran yang melulu negatif yang mengalir begitu saja melalui otak si korban. Nah, ini juga ya. Tapi yang terpenting yang harus kita ketahui, setan itu ingin agar kita putus asa dan mengakhiri hidup kita. Tentu dengan pada akhirnya bunuh diri. Ini pada akhirnya adalah dosa besar Yudas. Kalau kita lihat di sini, Yudas putus asa akan belas kasihan Tuhan, lalu memilih bunuh diri. Jika kita bandingkan dengan Petrus, ya, Petrus juga berdosa terhadap Yesus. Kita semua tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi dia kembali dengan penyesalan dan diselamatkan. Setiap kali seseorang kerasukan, kita secara khusus waspada atau memberi perhatian terhadap kecenderungan daripada si korban ini untuk bunuh diri. Begitu ya. Oke, kita naik. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang mati karena bunuh diri itu tuh pasti akibat kerasukan begitu. Enggak begitu. Saya juga enggak mengatakan bahwa mereka semua akan mengalami nasib yang sama seperti Yudas. Tentang penghakiman ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi, tujuan setan jelas. Setelah dia menyiksa si kerasukan tanpa ampun, dia ingin mereka mati di tangan mereka sendiri. Nah, seperti yang Win pernah cerita ya, ketika kita mendoakan seorang anak, dia mencekik lehernya sendiri. Dia cekik lehernya sendiri. Itu juga berbahaya tentunya. Sehingga kita memang pada waktu mendoakan orang yang kerasukan itu memang baik jika ngetim ya. Jangan sendiri-sendiri.
Waktu kecil ada pedagang keliling yang jual tato tempel, Min. Pas digosok hilang tatonya. Wak wak wak, kata Dinda. Tato gambar kartun gitu. Itu cuma untuk main-main, is okay, untuk lucu-lucuan. Karena fungsi dan tujuannya jelas. Ini maksudnya tato yang sampai melukai tubuh, ya, sampai memutilasi diri. Kemudian gambarnya serem-serem, merujuk kepada jenis iblis-iblis tertentu. Nah, ini yang bisa dipakai oleh si jahat untuk intervensi dalam hidupmu. Nah, ternyata kita semoga bisa menyelesaikan ini. Yang terakhir sebelum baterainya benar habis ya. Dilumpuhkan oleh iblis. Ini sebuah kisah yang lain lagi. Sekali lagi, kebenaran terkadang lebih aneh daripada fiksi. Nah, ini dia. Dalam pelayanan kami selalu dalam tanda petik ya menguji roh untuk memastikan mereka ini berasal dari Allah atau bukan. 1 Yohanes 4:1. Karena memang setiap roh harus diuji ya. Nggak bisa kita terima begitu saja. Bahkan orang yang paling suci pun bisa tertipu. Seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh beberapa mistikus besar. Ya. Dalam salah satu sesi kami menghadirkan orang yang apa dikatakan di sini, exceptionally gifted, yang sangat berbakat, begitulah. Menjelang akhir sesi, salah satu iblis melompat dari si korban yang kerasukan dan kemudian menyerangnya. Oh, jadi maksudnya Monsignor Rossetti ini di dalam timnya ada seorang yang punya karunia, begitulah intinya. Setan bisa sangat terancam oleh kehadiran orang-orang seperti ini, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencegah orang tersebut kembali. Saat sesi berakhir, saya perhatikan bahwa si orang yang punya karunia nggak bergerak. Dia mendongak ke atas dan berkata, "Saya nggak bisa bergerak. Aku tidak bisa merasakan tubuhku." Jadi ternyata dia lumpuh dari leher ke bawah. Nah, tentu kami panik dong, katanya. Khawatir. Meskipun si korban ini tampaknya cukup tenang. Sementara pastor lain dan saya berdoa untuknya, kemudian memerintahkan iblis tersebut untuk pergi. Kami meletakkan tangan di atas kepalanya, ya, dan berdoa, banyak doa pengusiran setan tentunya. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia tetap saja nggak bisa bergerak. Saat ini saya benar-benar gugup, bingung. Apakah ini akan menjadi permanen, katanya. Jadi panik itu satu ruangan ya. Saya mulai membayangkan apa yang mesti saya katakan kepada suaminya ketika dia sampai di rumah dengan keadaan seperti ini, gitulah. Jadi pikiran-pikiran buruk mulai menghantui ya. Ya takut juga kan. Bisa dimaklumi. Lu bantu-bantu eksorsisme malah lu kena gitu kan. Takut suaminya marah gitu. Tapi saya menolak untuk percaya bahwa itu akan menjadi permanen, kata Monsignor Rossetti. Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu. Kemudian terpikir oleh saya bahwa jika dia lumpuh, mungkin setan itu mengganggu sesuatu di tulang punggungnya, begitulah. Lalu tim dengan hati-hati menggulingkan tubuhnya yang lemas tersebut. Lalu kami meletakkan tangan di punggungnya dan mulai berdoa. Kemudian si korban ini menegaskan, "Iya, iblis ada di tulang belakang saya." Setelah 1 menit, dia berkata, "Nah, sekarang sudah pergi." Kemudian dia pada saat itu langsung berdiri dan sembuh total. Kami semua pun pulang. Dia berjalan keluar seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Wow, gitu ya. Nah, if someone had told me before I started in this ministry that this would happen, I wouldn't have believed it. Jika seorang mengatakan kepada saya sebelum saya mulai pelayanan ini bahwa hal seperti ini akan terjadi, saya pastinya nggak akan percaya. Tetapi ketika itu terjadi, aku ada di sana. Itu memang terjadi dan
Aku percaya, katanya. Ya, kayak di film Padre Pio lagi memberkati garam dan memberikannya kepada ternyata bayi meninggoy karena maksudnya gimana? Tersedak garam. Lalu Padre Pio panik, oh begitu. Amin. Untungnya tuh bayi batuk-batuk nunjukin dia masih hidup. Oh ya. Oke, terakhir ini. Refleksi teologis ya, puji Tuhan baterainya masih cukup kuat. Apa yang dapat dilakukan oleh kaum awam? Di masa lalu, kalau kita melihat, bahkan di film-film ya, seorang pengusir setan itu tampak sekali sebagai sosok yang solo, tunggal, seperti Rambo, dan misterius. Dia muncul sendiri dengan tas hitamnya dan melakukan ritual esoteris dalam bahasa asing. Kemudian dia menghilang. Tiba-tiba saja setelah melaksanakan tugasnya menghilang. Nah, hari-hari itu sudah berakhir. Ya, jika memang pernah ada lah maksudnya. Orang seperti ini ya, yang sering digambarkan di film-film ini. Saat ini, para pengusir setan biasanya merupakan bagian dari tim. Ya, ini benar sekali. Yang terdiri dari pastor lain dan banyak juga awam yang sudah terlatih. Umat awam melakukan berbagai fungsi kritis, baik secara administratif maupun spiritual. Jadi peran awam ini penting ya sekarang ya. Jangan selalu mengharapkan hierarki gereja atau pastor eksorsis atau suster atau biaran-biarawati dalam menangani hal seperti ini. Awam juga sangat dibutuhkan. Jadi orang awam dapat menjadi titik kontak awal bagi seseorang yang mencari doa pelepasan. Misalnya mereka dapat memastikan bahwa formulir penerimaan dan izin telah diisi. Dan pemohon telah menjawab beberapa pertanyaan awal yang diajukan oleh para pengusir setan. Orang awam dengan gelar kesehatan mental dan medis itu dapat membantu menyaring orang yang menderita penyakit mental dan fisik dan merekomendasikan jenis perawatan kesehatan yang sesuai sebelum, selama, dan setelah kursus atau setelah sesi pengusiran setan. Maksudnya begitu. Jadi penting juga peran awam di sini, jadi dia bisa filter awal. Orang ini sebenarnya kerasukan setan kah atau gangguan psikologis kah atau sekedar penyakit medis, begitulah maksudnya. Dengan beberapa pertanyaan atau dengan formulir yang mereka sediakan. Dan mereka juga dapat menyarankan kepada para eksorsis tentang pertimbangan kesehatan mental dan fisik. Nah, terutama nih orang awam yang memang menguasai bidang ya, apakah ahli psikolog gitu ya, atau psikiater seperti itulah. Atau bahkan dokter ya. Khususnya selama penegasan awal. Tetapi juga selama proses penyembuhan. Kami sering menugaskan, dalam tanda petik, saudara laki-laki dan saudara perempuan, brother and sister, atau saudara kami lah maksudnya gitu, kepada orang yang menjadi korban kerasukan untuk menjadi tim support selama proses eksorsis. Eksorsis itu bisa membuat orang stres dan kadang-kadang mengecilkan hati, bahkan menjadi sumber penderitaan. Ya benar itu. Belum lagi kalau kalian berhadapan dengan orang yang dia selalu merasa kesakitan saat didoakan. Nah itu kita bingung, mau kasihan atau mau hajar terus. Dia benar-benar kesakitan, entah perutnya, entah kakinya, dia teriak sakit. Coba kamu bagaimana? Misalnya doanya dilakukan selama 3 bulan. Misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali seperti yang pernah kita lakukan ya. Dan setiap didoakan orang itu selalu mengalami kesakitan. Dia menderita sekali loh. Ya. Itu dia. Terutama untuk mereka yang dikerjain atau yang santet seperti itu kan.
itu juga menunjukkan gejala seperti itu. Aduh sakit, gitu. Kasihan kadang-kadang. Jadi sumber penderitaan juga bagi mereka, begitulah. Nah, memiliki orang awam yang berpengalaman dan terlatih sebagai tim support itu dapat membantu orang yang menderita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan kemudian memperteguh mereka untuk bertahan selama proses tersebut. Juga beberapa umat awam, khususnya mereka yang memiliki pelatihan yang diperlukan ya, ini dapat ditugaskan sebagai pembimbing spiritual bagi mereka yang menderita. Ya. Apa untuk tubuhmu gitu ya. Itu aja pertanyaannya. Kasih anti nyeri selalu didoakan, mempan gak sih? Oke, sepertinya ini sudah harus kita akhiri. Ya. Baterainya Mimin sudah habis. Ya, kita langsung doa penutup saja ya. Sebenarnya tinggal sedikit lagi ini. Tapi biarlah kita doa penutup ya. Oke. Itu harus diteruskan, Min. Iya, memang kita akan teruskan, kita tuntaskan itu ya. Oke teman-teman, baterai HP Min sudah habis, sementara casnya nggak jalan. Ini. Begitu. Jadi kita akhiri di sini ya. Nanti kita ulangi sedikit di minggu depan agar nggak bingung dari sini sampai habis ya. Kita mau doa dulu. Dalam nama Bapa, kita tutup dalam doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi dan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Mikael berperanglah bagi kami dan menjaga kami. Para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah sekitar kami. Kami persembahkan seluruh teman-teman yang hadir pada live pada malam hari ini untuk dilindungi, dijaga, dibebaskan, dilepaskan dari segala kuasa kegelapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you all minggu depan. Ya, ini maaf baterainya tidak bisa dicas, mengalami kendala di OTG-nya. Ya, Mimin sedang semoga mendapat OTG yang baru sekarang ya. Aduh, batuk lagi. God bless you. Terima kasih semuanya. Jangan lupa doakan Mimin juga. Dan jaga kesehatan ya. Hari apa Min dan jam berapa? Tiap Kamis malam jam 10 malam, Minggu malam juga jam 10 malam. Jadi kalau malam Jumat kita membahas tentang demonologi, kalau Minggu malam kita membahas tentang pendalaman iman. Oke ya. God bless you. Yang tadi mau join di atau mau hubungi Mimin di Telegram saja. Ini nama Telegramnya. Atau bisa DM Mimin juga nggak apa-apa. Oke, God bless you too.